Selamat malam pemirsa. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku. Hari ini kita akan menghadirkan serangkaian informasi yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, setelah sempat dilarang menggelar perlombaan, sejumlah warga tetap melakukan perayaan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya larangan lomba dikeluarkan oleh pemerintah dalam perpanjangan PPKM hingga 23 Agustus 2021. Di masa perpanjangan PPKM, Jawa Bali semangat merayakan kemerdekaan RI ke-76 dimeriahkan warga Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Meski di masa pandemi, warga tetap menggelar perlombaan di lingkungan rumah warga. Beragam perlombaan digelar untuk menyemangati para peserta lomba di masa PPKM. Meski mengetahui perlombaan perayaan HUT dilarang, namun warga tetap menggelar perlombaan. Bahwa warga kita tetap masih membutuhkan namanya hiburan untuk anak-anak. Kita hanya mengadakan untuk khusus anak-anak, tidak lebih dari dan tidak terlalu besar untuk acara ini. Larangan digelarnya lomba 17-an juga disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana surat edaran tentang larangan perayaan lomba di tengah pandemi COVID-19. Kalau itu perlombaan tidak boleh, maka dari pemerintah terpaksa harus dibubarkan. Ya, karena memang aturannya seluruh Indonesia saat ini tidak boleh mengadakan lomba-lomba yang menimbulkan kerumunan. Meski larangan digelar oleh pemerintah di masa perpanjangan PPKM, sejumlah warga di berbagai wilayah di tanah air tetap melakukan perlombaan, meski tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika kemarin di sidang tahunan MPR, DPR, DPD, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Baduy. Hari ini Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat pepaduan Lampung maksud kami. Dan pada kesempatan yang sama, Wapres Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Sunda asal Sukabumi, Jawa Barat. Pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat pepaduan Lampung. Baju adat Lampung berwarna putih ini disebut sebagai baju tulang bawang. Baju ini dilengkapi dengan sarung dan kain songket berwarna merah emas. Warna kain songket yang dikenakan Presiden senada dengan warna ikat pinggang dan penutup kepalanya. Di dada sebelah kiri tersematkan lencana merah putih. Warna putih memiliki makna filosofis sifat bersahaja, bersih, dan suci. Warna putih juga disebutkan sebagai lambang masyarakat Lampung beradab dan taat pada norma agama. Warna emas pada baju adat ini menunjukkan keperkasaan dan doa kelimpahan rezeki. Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampil dalam balutan busana adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Wapres Ma'ruf Amin mengenakan setelan jas tertutup atau beskap dan celana panjang berwarna biru dipadukan dengan kain samping batik yang dikaitkan di pinggang. Aksesoris yang digunakan Wakil Presiden berupa arloji rantai yang dijepitkan pada saku jas atas sebelah kiri. Wapres Ma'ruf Amin juga mengenakan penutup kepala berupa bendo dan sepatu hitam. Keraton Kasepuhan Cirebon disegel sekelompok orang. Informasi kekisruhan Keraton Cirebon tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Beginilah detik-detik saat tim Basarnas Pos Malaboh mengevakuasi jasad warga yang tewas usai terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di hutan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 rekannya mencari sarang walet di dalam gua dengan menggunakan tali tambang. Nasib naas terjadi saat salah satu dari mereka terjatuh ke dalam jurang. Mencoba menolong temannya, korban justru ikut terseret ke dalam jurang. Acara bagi-bagi ayam dan sayuran di Buleleng, Bali ini dibubarkan tim Cakra Nanggala lantaran menimbulkan kerumunan.
Kegiatan sosial yang semula ditujukan sebagai bentuk solidaritas dalam HUT kemerdekaan Indonesia ini terpaksa dibubarkan karena warga tidak tertib dalam mengantri. Panitia. Ini sudah tidak benar ini. Belakangan diketahui ternyata kegiatan sosial ini tidak mengantongi izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng karena dibuat secara spontan. Satgas tempat mengimbau agar kegiatan ini ditunda sementara. Seorang maling kotak amal di Gunung Kidul, Jawa Tengah ini diamankan polisi dari amukan massa. Warga yang emosi langsung menghujani tersangka dengan bogem mentah. Dari tangan pelaku ditemukan uang hasil curiannya hingga jutaan rupiah. Dari tangan pelaku didapati uang sebesar 6 juta hasil membobol kotak amal dari sejumlah masjid. Pelaku mengaku nekat mencuri uang infak masjid karena terkendala ekonomi akibat pandemi. Sekelompok orang merangsek masuk ke kawasan Istana Kesepuhan Cirebon. Kedatangan massa ini untuk menyegel Keraton Kesepuhan karena menilai Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin tidak berhak menjadi sultan. Massa juga menilai pengelolaan keraton tidak transparan. Massa yang menggeruduk keraton meminta pemerintah Kota Cirebon turun tangan menyelesaikan konflik ini. Seorang gadis di Makassar, Sulawesi Selatan ini tak bisa menutupi rasa takutnya akan jarum suntik sesaat akan divaksin. Setelah dibujuk berkali-kali oleh tenaga kesehatan, Kasih akhirnya bersedia dan memberanikan diri untuk menerima vaksin. Berdasarkan pengakuannya, Kasih memiliki trauma dengan jarum suntik sejak kecil. Vaksin gratis yang digelar Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar ini mendapat respon positif dari warga sekitar. Persyaratan yang mudah pun menambah antusias warga untuk divaksin. Demi melarikan diri dari Taliban, ribuan warga Afghanistan berbondong-bondong meninggalkan Bandara Kabul. Ini Supreme akan mengulasnya usai jeda untuk Anda.